Salam bahagia untuk kita semua, para petani, para pejuang pangan di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu jenis penyakit pada tanaman padi, yang mana apabila penyakit ini tidak dikendalikan secara cepat, secara tepat, maka akan mengurangi hasil panen dari tanaman padi kita. Oke, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana cara mengendalikan serangan penyakit hawar daun pada tanaman padi dengan menggunakan pestisida atau bahan kimia. Nah, penyakit hawar daun bakteri pada tanaman padi itu penyebabnya adalah bakteri Xanthomonas oryzae. Jadi penyebabnya bukan jamur, melainkan bakteri Xanthomonas oryzae. Kemudian untuk gejala serangannya, ini ada dua jenis. Apabila penyakit ini menyerang pada tanaman yang masih muda di bawah umur 30 hari setelah tanam, maka gejala yang muncul, daun akan berwarna hijau kelabu dan kemudian akan menggulung, terus berwarna kuning, dan akhirnya tanaman akan mati. Nah, gejala pada saat tanaman masih muda ini hampir-hampir mirip dengan gejala serangan sundep. Bedanya, kalau serangan sundep itu yang bagian daun yang berwarna kuning apabila kita cabut akan sangat mudah. Nah, apabila tanaman kita terserang penyakit ini pada daun yang berwarna kuning itu, kalau kita cabut akan susah. Itu perbedaannya. Ini hampir-hampir mirip dengan gejala serangan sundep. Nah, kemudian apabila penyakit ini menyerang pada tanaman yang sudah tua atau di atas umur 30-an hari setelah tanam, maka gejala yang muncul pada ujung daun akan berwarna kuning. Nah, lama-kelamaan warna kuning ini akan menyebar ke seluruh bagian daun dan akhirnya daun akan kering. Nah, itulah gejala serangan penyakit hawar daun yang bisa kita amati secara kasat mata. Nah, andai kata tanaman padi kita terserang penyakit hawar daun ini dan kondisinya sangat parah, itu akan berakibat sangat fatal sekali pada hasil panen kita. Kurangnya itu kisaran hampir 30-40% itu akan hilang akibat serangan penyakit hawar daun bakteri ini. Nah, selain itu, untuk hasil panennya sendiri juga kurang bagus. Untuk kualitas gabahnya pasti akan rendah, kemudian kurang bernas, dan saat kita akan menggiling padi, maka beras yang dihasilkan itu akan banyak beras yang pecah. Itu disebabkan karena pada saat padi memasuki fase pengisian bulir padi, itu daun tidak bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, sehingga ini akan berpengaruh kepada proses pengisian bulir padi. Nah, itulah sedikit mengenai penyakit hawar daun. Jadi penyebabnya adalah bakteri Xanthomonas. Untuk gejala serangannya sendiri itu ada dua gejala, yaitu pada tanaman muda dan tanaman tua. Dan untuk akibatnya sendiri dari serangan penyakit hawar daun ini cukup parah, andai kata tidak dikendalikan secepatnya. Nah,
Pada awal tadi sudah saya sampaikan bahwa penyakit ini disebabkan oleh bakteri. Jadi apabila tanaman padi kita menunjukkan gejala-gejala tadi seperti warna daun hijau kelabu, kemudian ujung daunnya berwarna kuning, nah kita harus sesegera mungkin mengendalikan penyakit hawar daun ini dengan menggunakan bakterisida, jangan menggunakan fungisida, karena penyakit ini penyebabnya adalah bakteri, jadi harus menggunakan bakterisida. Nah, jenis bakterisida yang sudah cukup lama dan sering saya gunakan sendiri dan hasilnya cukup bagus, kemudian harganya juga murah, itu adalah Kuproxat. Nah, Kuproxat ini salah satu produk dari PT Novam yang sudah cukup lama. Ini kalau harganya itu yang kemasan kecil 200 ml itu untuk 6 tangki, itu harganya kisaran Rp35.000 untuk 6 tangki, dan hasilnya juga sangat memuaskan karena selama ini pada saat musim penghujan saya pasti menggunakan Kuproxat ini. Nah, Kuproxat ini merupakan jenis fungisida dan bakterisida dengan cara kerja kontak, jadi lebih cepat mengendalikan serangan hawar daun bakteri ini. Dan kemudian untuk bahan aktifnya sendiri itu adalah tembaga oksisulfat 345 gram per liter. Nah, ini perlu digarisbawahi, walaupun bahan aktifnya tembaga, namun Kuproxat ini bisa dicampur dengan pestisida yang lainnya, jadi lebih praktis, lebih ekonomis, dan pastinya kita akan menghemat tenaga atau biaya operasional kita. Nah, kemudian untuk formulasinya sendiri, Kuproxat ini berbentuk SC atau soluble concentrate, jadi bentuknya cairan kental berwarna biru. Nah, walaupun bentuknya cairan kental, Kuproxat ini 100% larut di air, tidak menimbulkan endapan dan tidak menyumbat alat semprot kita atau menyumbat nozzle saat pengaplikasiannya. Nah, untuk petunjuk penggunaannya sendiri itu kalau untuk padi, untuk mengendalikan serangan hawar daun pada tanaman padi, konsentrasinya cukup 2-3 ml per liter air. Jadi semisal kita menggunakan tangki sprayer itu dengan kapasitas 15 liter air, maka dosis Kuproxat per tangki itu cukup 30 ml. Itu sudah cukup untuk mengendalikan atau mencegah serangan hawar daun pada tanaman padi. Nah, selama ini saya menggunakan Kuproxat ini selalu berhasil dan tanaman padi saya terlindungi dari serangan hawar daun. Oke, begitu teman-teman semua, para sobat tani, para pejuang pangan seluruh Indonesia, itu sedikit yang bisa saya sampaikan mengenai penyakit hawar daun pada tanaman padi. Semoga saja bermanfaat bagi kita semua. Dan oke, terima kasih, dan kalau ada salah kata selama saya menyampaikan tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih.